Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Anesti dengan NIM 119106237008, kelas 5D Manajemen Jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam dan tujuan mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam mengandung 3 komponen kata, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Untuk memahami pengertian filsafat pendidikan Islam, alangkah baiknya jika dimulai dari makna masing-masing komponen. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat berasal dari kata benda Yunani kuno, yaitu filosofia yang secara harfiah bermakna kecintaan akan kearifan. Makna kearifan melebihi pengetahuan. Karena kearifan mengharuskan adanya pengetahuan dan dalam kearifan terdapat ketajaman dan kedalaman. Sedangkan yang komponen kedua yaitu pendidikan. Pendidikan adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mendewasakan pendidikan peserta didik agar menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun segala sesuatu di luar dirinya, orang lain, hewan atau sebagainya. Selanjutnya yaitu Islam. Islam adalah segala agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam adalah agama yang seluruh ajarannya berasal dari Al-Quran dan hadis, dalam rangka mengatur dan menuntun kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Dari ketiga komponen di atas, dapat kita ketahui bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosofis Muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dapat pula dikatakan suatu upaya menggunakan jasa filsafat, yakni pikiran secara mendalam, sistematik. Filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang dilandaskan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas tanpa batas etika, sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Berikutnya yang kedua yaitu tujuan mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menurut Herodotus, tujuan filsafat menurut dia adalah pengertian atau kebijaksanaan. Jadi dapat ditarik makna bahwa mempelajari filsafat yaitu untuk bisa berpikir secara bijaksana. Yang kedua yaitu menurut Dr. Orman and Hussein mengatakan ilmu memberikan kepada kita pengetahuan dan filsafat memberikan hikmah. Filsafat memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yang tersusun tertib akan kebenaran. Berikutnya tujuan mempelajari filsafat yaitu ada filsafat itu dapat memberikan ketenangan pikiran dan kemantapan hati sekalipun menghadapi maut. Selanjutnya ada
menyatakan bahwa mempelajari filsafat adalah untuk mempertajam pikiran. Dari beberapa tujuan mempelajari filsafat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari filsafat pendidikan Islam adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikiran, etika atau berperilaku, maupun bertafi ataupun hakikat keasliannya. Baiklah, itu penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ewel. Kepada Ewel dipersilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewelia Arlia Frida. Saya akan menjelaskan ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah epistemologi, merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia didapat, apakah diperoleh melalui akal pikiran, melalui indrawi, melalui perasaan atau ilustrasi, atau melalui Tuhan. Yang kedua adalah aksiologi, merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya seperti nilai moral, nilai etika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Yang ketiga adalah kosmologi, merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah ontologi. Ontologi adalah proses bagaimana penciptaan alam semesta dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian atau imateri. Apakah ia banyak atau berbilang, ataukah tunggal atau esa. Yang kedua adalah kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan alam semesta dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam, alam merupakan pedoman manusia. Karena menurut saya, kita semua belajar dari alam yang selalu tunduk mulak kepada Allah. Demikian manusia apabila tidak konsisten terhadap hukum Allah, maka sifatnya akan berubah-ubah seperti binatang, saling menipu, saling membunuh, saling fitnah. Timbul korup di mana-mana adalah contoh dari ketidakkonsistenan manusia terhadap hukum yang sudah Allah ciptakan. Belajar dari alam semesta adalah tujuan hidup manusia, dan secara filosofis, kedudukan alam semesta bagaikan guru dengan muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia perspektif pendidikan Islam. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pernyataan ini mengandung arti bahwa seseorang manusia tidak bisa hidup sendirian dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan bersama. Dia tidak akan mampu menyempurnakan eksistensi dan mengatur kehidupannya dengan sempurna secara sendirian. Benar-benar sudah menjadi wataknya apabila manusia butuh bantuan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedudukan manusia di dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Tugas utama manusia yakni menyembah kepada Allah, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan melakukan kegiatan yang baik seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Selain sebagai hamba Allah dan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tugas manusia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, memakmurkan bumi dan menjadikan manusia hidup dengan damai. Maka seseorang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan harus memiliki pendidikan dan sikap moral yang baik. Selanjutnya yaitu kedudukan ilmu pengetahuan perspektif pendidikan Islam. Ilmu berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui melalui pengalaman dan didapat melalui panca indera. Pengetahuan bersifat spontanitas. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yakni ilmu telah melalui proses penataan yang sistematis,
Sedangkan pengetahuan, meskipun berdasarkan pengalaman, akan tetapi kebenarannya masih bercampur dengan insting. Akan tetapi, ilmu dan pengetahuan sangat berkaitan. Ilmu tanpa pengetahuan sulit terjadi dan pengetahuan yang beserta ilmu akan lebih jelas. Hakikat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diolah kembali dan disusun secara metodis yang mana berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Setiap manusia memiliki pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Karena setiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda, maka untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam pemikiran pun juga berbeda-beda. Kedudukan ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengelola bumi dengan baik. Ilmu pengetahuan sebagai pengembangannya, daya pikir yang mana mengembangkan daya pikir manusia untuk memperbanyak sumber-sumber keilmuan. Ilmu pengetahuan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian menjadikan diri manusia hamba yang taat. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran. Dengan menggunakan hati nurani dan membimbing kekuatan intelijensi, dengan begitu manusia dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam hidup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.